cek. Assalamualaikum Bu Rahajeng. Waalaikumsalam Pak Himawan. Nggih. Bagaimana untuk reviewernya, sudah masuk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sudah ini ya, masih tetap ini kan ya, sehat, menjaga protokol kesehatan ya, keluar kemana-mana pakai masker ya. Ayo. Sebelum Puji. kita melakukan kegiatan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Nanti yang saya absen untuk kameranya diaktifkan ya, supaya nanti saya tahu kamu sambil ngapain itu ya. Siti Kusnia Pritasari mengulas tentang materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu itu kita berbicara tentang teknik penyunting video ya. Nah, minggu lalu itu siapa ya kemarin yang cita-citanya pengen jadi YouTuber ya? Apa ya? M ya? M. Daus. Oh iya. Ya, jadi di sini ada lampiran 1 penilaian sikap. Jadi yang perlu kalian perhatikan, bukan berarti kalian itu hanya daring saja, tapi saya nilai yang pertama saya berdoa sebelum belajar. Tadi itu pas waktu dipimpin Puji berdoa, saya mengamati ada yang berdoa pandang. Di mapel pengolahan audio video ini ada 2 yang sangat bermanfaat banget buat kalian. Yang pertama ada bagi kehidupan sehari-hari dan bagi pekerjaan. Ya. Nah, yang gambar pertama itu ada ya, nih. Ya, gambar pertama itu ada salah satu aplikasi Jadi mungkin yang sekarang ini masih punya pandangan, Pak, saya ini mau jadi YouTuber, Pak, saya ini mau jadi editor video, Pak, tapi saya nggak punya laptop yang mumpuni, Pak, gimana? Ya, nah, jangan berkecil hati dulu. Sekarang ini sudah smartphone kalian itu sudah mendukung aplikasi-aplikasi untuk pengolah video. Material di hari ini kita akan masuk ke aplikasi pengolah video, ya. Semua yang akan kita lakukan ini nanti jelas punya tujuan ya, apapun yang baik ya, apapun yang akan kalian lakukan dengan hal yang baik itu pasti punya tujuan ya. Nah, sama seperti pembelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada pengenalan aplikasi, terus yang kedua cara downloadnya, terus yang ketiga cara penggunaan dan cara import video. Ya, nih 1 pengenalan ya. Jadi kalian harus kenal dulu. Mungkin yang sudah kenal ya supaya lebih kenal lagi. Mungkin yang belum kenal supaya lebih mengenal ini saya kira aplikasi bukan aplikasi baru ya. Kenapa Pak kok tidak menggunakan KineMaster saja? KineMaster kan sudah lama itu, Pak. Ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya omongkan tadi, saya memilih CapCut itu karena aplikasinya itu kekinian. Ya, kalian tadi pertanyaannya kenapa Pak? Padahal aplikasi KineMaster kan sudah lama. Nah, lamanya itu yang nggak saya pakai yang aplikasi kekinian. Ya. Nah, terus cara download, yang ketiga cara penggunaan. Ya. Sekarang kita lanjut kelebihan media video. Ya, kelebihan media video. Jadi yang pertama, video bersifat audio visual. Video menyajikan gambar yang bergerak. Terus yang kedua, dengan menggunakan video, maka indera manusia yang disentuh menjadi lebih banyak, yaitu pendengaran dan penglihatan, mudah dicerna oleh audiens. Terus sekarang kita mulai masuk ke aplikasi. Aplikasi CapCut ya. Coba Prita, coba dibaca Prita. Konsep CapCut. Banyak yang menyukai CapCut
sebagai aplikasi editor karena banyak faktor. Salah satunya karena cara menggunakan aplikasi CapCut yang mudah. CapCut merupakan salah satu aplikasi edit video yang saat ini banyak digandrungi terutama oleh pengguna aplikasi TikTok. Terima kasih Brita. Yang pertama, tools yang ada pada CapCut. Yang pertama itu ada Add. Add ini fungsinya untuk menambahkan video. Ya. Add untuk menambahkan video. Jadi nanti ini saya tunjukkan lagi. Nanti juga ada di materi, tapi saya tunjukkan langsung aja. Nih, ini ada memulai proyek baru, add menambahkan video. Jadi di situ ada ini ya, tanda plus ya. Dengeran kayak apa? Kelihatan ya? Ini software khusus editor video dan sebagai fitur yang ditujukan sebagai pengguna mobile. Ya, puji dibiasakan. Ya, mungkin kalau belum terbiasa mungkin masih belum enak ya, tapi dibiasakan menyebutnya CapCut ya. Aplikasi CapCut ini harus dan wajib diperhatikan karena ini nanti termasuk dalam nilai keterampilan. Ya. Buka Google Play Store atau App Store. Di Play Store ini yang menggunakan sistem aplikasi Android, sistem operasi bukan aplikasi ya, sistem operasi Android. Terus yang App Store itu kalau smartphone kalian menggunakan sistem operasinya iOS, ya. Nih jadi disesuaikan dulu. Kalau misalkan kamu smartphone-nya sistem operasinya Android, golek App Store ya gak ono, ya. Pak, HP saya rusak Pak, kok nggak ada App Store-nya itu Pak. Loh kenapa kok rusak? Iya ini nggak ada App Store-nya Pak, padahal teman saya itu punya Pak App Store. HP kamu apa? Android Pak. Ya gak ono re. Play Store itu ngono ya. Sangat sebaliknya kalau misalkan di iOS ya enggak menemukan Play Store, adanya App Store. Isinya ya sama, sebenarnya sama, berisi tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kamu gunakan. Itu ada aplikasi gratis, berbayar, dan lain-lain. Ya. Terus pada kolom pencarian aplikasi, ketikkan kata kunci CapCut. Nah, yang pertama ini seperti yang saya tunjukkan di handphone saya tadi. Ya, ini ada tampilan awal dari aplikasi CapCut. Sekarang ya, langkah import video di CapCut. Langkah import video. Yang pertama, jalankan aplikasi CapCut di handphone kamu. Jadi dibuka dulu. Ya, tentunya kalian buka aplikasi itu sudah harus install dulu. Ya. Nah, di halaman utama tekan new project seperti yang tadi itu sudah dijelaskan, ya. Nah, ini ya. Jalankan aplikasi CapCut, Jadi di sini sudah saya buka aplikasi CapCut-nya. Terus di halaman utama, ini halaman utama ya seperti yang tadi ya. Nah, halaman utama ini nanti saya bentuk kelompok ya, sudah saya bentuk kelompoknya tadi. Ya, kelompok satu nanti itu ada M Ferdianto, Dewi Anjeli sama Vika. Ya. Nah, jadi sudah saya bentuk masing-masing kelompok 3 anak ya, masing-masing kelompok 3 anak. Jadi apa yang akan kalian kerjakan untuk hari ini? Yang pertama itu nanti silahkan kalian berdiskusi ya tentang 2 permasalahan ini. Ya. Berdiskusi tentang 2 permasalahan ini. Terus yang kedua, Dewi ada, Vika ada. Dewi menampilkan
Penjelasannya. Jadi yang pertama, kenapa harus menggunakan aplikasi pengelola video? Menurut kelompok kami, yang pertama, karena tool yang disediakan lebih komplit dan tentunya lebih mudah dipahami untuk seorang yang pemula. Terus yang kedua, karena format yang lebih mendukung. Karena kadang format-format yang video yang lain seperti MKV kadang bisa error. Makanya harus menggunakan format MP4, yaitu format video sendiri. Terus yang ketiga, lebih mudah ketika rendering. Karena ketika kita melakukan rendering di HP atau ekspor di HP, itu lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan di laptop. Karena dengan tools yang lebih mudah dan tentunya dengan lebih simpel itu tadi. Ya, Terus pertanyaan yang kedua, seberapa pentingkah proses editing video? Pengeditan video penting karena merupakan kunci untuk memadukan gambar dan suara untuk membuat kita merasa terhubung secara emosional. Ini kelompokmu ya, Puji ya? Puji Novianti Britasari. Namanya bagus ya, entah dengan siapa. Nama grupnya ini. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Kenapa harus pakai aplikasi pengelola video? 1. Harus pakai aplikasi pengelola video agar videonya bagus dan jelas. 2. Seberapa pentingkah proses editing sebuah video? Sangat penting karena bisa memadukan gambar dan suara yang menarik. Mudah untuk mengedit karena banyak fitur dari aplikasi tersebut dan dapat mudah dipahami bagi pemula. Dan yang kedua, seberapa pentingkah proses editing dalam sebuah video? Sangat penting karena kita dapat membuang bagian video yang tidak penting dan menambahkan efek yang kita inginkan. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan silahkan Adit ya. Adit silakan untuk dibuat kesimpulan Adit mengenai materi hari ini Adit. Kesimpulannya, aplikasi pengelola video itu wajib dipakai ketika kita mengedit video. Terus yang kedua, proses editing video itu juga sangat penting menurut saya karena dengan editing video tadi dapat lebih merasakan antara indera yang satu dengan yang lainnya. Karena dengan pendengaran dan penglihatan kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan, saya buka pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Ada? Ya, Novi? Saya, Pak. Oke, monggo Novi. Apakah proses render di CapCut itu berlangsung lama atau tidak? LKPD lembar kerja sekaligus ada tugas. Tugas ini nanti di sini ada tugas pengetahuan, ada 5 soal. Ya, ada 5 soal, silakan kamu kerjakan. Ya, minggu depan sudah harus dikumpulkan di Google Classroom. Ya, jawabannya. Jadi setelah melakukan kegiatan daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.